Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami, yaitu tentang protein rekombinan dan kloning. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu Dinda Rada Permata, Febriani Cynthia, Muhammad Hari Putra, Nurmaya Atrin, Riri Syahrani, dan saya sendiri Yuniulisa Ananda. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu protein. Protein adalah bahan yang paling penting dari semua bahan yang membentuk organisme hidup. Protein terkandung dalam setiap sel hidup pada semua organisme, tanpa pengecualian. Dan di dalam sel, protein berada dalam jumlah yang sangat banyak dan berbagai bentuk atau jenis. Semua karakteristik dari organisme ditentukan oleh aktivitas protein. Rekombinasi. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu rekombinasi. Di sini rekombinasi adalah suatu proses di mana suatu progeni atau keturunan dikembangkan menjadi kombinasi gen-gen yang berbeda dari gen-gen kedua orang tuanya, yang dihasilkan oleh suatu set dari DNA yang baru. Kemudian, istilah protein digunakan karena protein adalah struktur yang mendukung DNA dan merupakan blok bangunan materi hidup. Yang digunakan adalah istilah DNA rekombinan, di mana DNA rekombinan ini untuk menggambarkan urutan DNA baru yang telah dihasilkan dari rekombinasi gen dari kedua orang tuanya. Proses rekombinan tersebut menjadi landasan terhadap kejadian evolusi dari makhluk hidup. Rekombinan protein adalah suatu bentuk manipulasi dari protein yang dihasilkan dalam berbagai cara dan menghasilkan sejumlah besar protein, memodifikasi urutan gen, dan memproduksi produk komersial yang bermanfaat. Pembentukan dari protein tersebut yaitu merekombinan yang dilakukan melalui perantara khusus yang dikenal sebagai vektor. Teknologi rekombinan adalah proses yang terlibat dalam pembentukan protein rekombinan. Selanjutnya saya akan lanjutkan tentang teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan adalah salah satu cara mempelajari fungsi dan interaksi dari protein. Hal ini dilakukan dengan mengisolasi urutan DNA target dan kemudian memindahkan ke vektor cloning yang memiliki kemampuan untuk memproduksi diri. Next. Selanjutnya yaitu cloning, berasal dari bahasa Inggris cloning yang berarti suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual, atau dengan arti lain membuat fotokopi atau pengadaan dari suatu makhluk hidup dengan cara aseksual. Pada setiap bagian klon tersebut mempunyai berbagai kemungkinan yang besar, fenotipnya pun sama. Next. Klon sel adalah sel yang identik dari berbagai sifat genetiknya, yang mana kesemuanya tersebut berasal dari satu sel. Klon gen adalah sekelompok salinan dari gen yang memiliki sifat identiknya direplikasi, yakni dari satu gen yang dimasukkan. Jenis-jenis cloning, yang pertama ada cloning DNA rekombinan, yang kedua ada cloning reproduktif, yang ketiga ada cloning terapeutik. Cloning DNA rekombinan merupakan pemindahan sebagian rantai DNA yang dibutuhkan dari suatu organisme di salah satu elemen replikasi genetik. Contohnya pemasukan DNA pada plasmid bakteri dalam mengklon satu gen. Cloning reproduktif adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk menghasilkan hewan yang sama. Misalnya Dolly, yakni dengan menggunakan suatu proses bernama SCNT, yaitu Somatic Cell Nuclear Transfer.
Yang ketiga yaitu cloning terapeutik adalah suatu cloning yang digunakan untuk menghasilkan atau memproduksi embrio manusia bertujuan sebagai bahan penelitian. Sedangkan untuk tujuan utama untuk mendapatkan sel batanga yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan pelajaran mengenai perkembangan manusia dan penyembuhan penyakit. Metode yang digunakan dalam proses cloning ini ada dua macam, yaitu yang pertama, fertilization in vitro atau pembuahan luar tubuh yang menggunakan sperma. Yang kedua, fertilization in vitro dengan sel somatik sebagai sumber gen. Satu, pada metode pertama, langkah awal yang dilakukan adalah fertilization in vitro. Setelah embrio terbentuk dan berkembang mencapai 4-8 sel, kemudian dilakukan splitting atau pemotongan dengan cara mikromanipulasi menjadi 2 atau 4 bagian. Bagian embrio ini dapat ditumbuhkan dalam inkubator hingga tumbuh menjadi embrio yang normal dan memiliki genetik yang sama. Setelah mencapai fase blastosis, embrio tersebut ditransfer kembali ke dalam rahim ibu sampai umur 9 bulan. Yang kedua, fertilization tidak dilakukan dengan menggunakan sperma, melainkan hanya sebuah sel telur yang difertilisasi. Semua yang dilakukan pronukleusnya, kemudian diambilkan inti sel somatik dan dikembangkan melalui kejutan listrik atau cairan kimia. Mula-mula nukleus atau inti sel telur yang mengandung DNA diambil dari sel telur wanita, sehingga sel telur tersebut dalam keadaan kosong tanpa nukleus. Kemudian sel telur yang kosong tersebut ditanami inti sel somatik dari orang yang akan diklon. Inti sel somatik didifusikan atau digabungkan dengan sel telur wanita yang telah dihilangkan intinya dengan cara memberikan kejutan listrik lemah. Sehingga sel donor yang ditanam itulah satu-satunya penyedia gen yang ada. Manfaat cloning. Yang pertama, cloning manusia memungkinkan banyak pasangan tidak subur untuk mendapatkan anak. Yang kedua, organ manusia dapat diklonin secara selektif untuk dimanfaatkan sebagai organ pengganti bagi pemilik sel organ itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir risiko penolakan. Yang ketiga, sel-sel dapat diklonin dan diregenerasi untuk menggantikan jaringan-jaringan tubuh yang rusak, misalnya urat saraf dan jaringan otot. Ada kemungkinan bahwa kelak manusia dapat menggantikan jaringan tubuhnya yang terkena penyakit dengan jaringan tubuh embrio hasil klonin, atau mengganti organ tubuhnya yang rusak dengan organ tubuh manusia hasil klonin. Di kemudian hari akan ada kemungkinan tubuh pasar jual beli embrio dan sel-sel klonin. Yang keempat, teknologi klonin memungkinkan para ilmuwan medis untuk menghidupkan dan mematikan sel-sel. Dengan demikian, teknologi ini dapat digunakan untuk mengatasi kanker. Di samping itu, ada sebuah optimisme bahwa kelak kita dapat menghambat proses penemuan bakat yang kita pelajari dari klonin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang kelima, teknologi cloning memungkinkan dilakukan pengujian dan penyembuhan penyakit-penyakit keturunan. Dengan teknologi cloning, kelak dapat membantu manusia dalam menemukan obat kanker, menghentikan serangan jantung, dan membuat tulang lemak, jaringan penyambung, atau tulang rawan yang cocok dengan tubuh pasien untuk tujuan bedah penyembuhan dan bedah kecantikan.
tahap cloning. Sebuah sel diambil dari pria atau wanita donor, kemudian mengambil sel telur ibu yang subur. Nukleus diambil, sel telur dipisahkan dari kode genetiknya. Kemudian DNA diambil dari nukleus. Nukleus sel donor digabung dengan sel telur. Kemudian sel telur diberi kode genetik donor. Sel dikembangkan di laboratorium sampai menjadi embrio. Embrio ditanam di uterus ibu atau ibu pengganti atau disebut dengan surrogate mother. Janin menjadi salinan genetik yang persis dari sel donor. Terima kasih. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 8. Kami akhiri, kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.